KTP-nya. Bu Mega. Terkadang bahagiamu bukan untukku, hanya saja ku terpikat. Ku bahkan kau sebagai pilihan hidupku yang menyuapi di usia senjaku. Tak terbersih serasi pun ragu akanmu. Kini saatnya, pasti di waktunya, untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan. Oh, bermacam rasa ditawarkan. Halo, Son. Iya, ini aku lagi buru-buru loh, kemarin aku udah ketinggalan. Ya sabar dulu, kenapa sih? Iya, nanti aku telepon lagi deh. Iya. Kalau sempet. Mbak, apa-apa? Maaf, saya nggak sengaja. Nggak sengaja. Pakai mata kalau nyetir. Ini teh bukan kota. Sembarangan ngerem sana, ngerem sini. Pakai tarik nafas. Ngomong atuh, jangan diam aja. Kan tadi saya udah bilang saya minta maaf, Mbak. Lagian Mbak tuh jatuhnya sendiri, bukan karena saya. Mobil saya tuh tadi jaraknya jauh, Mbak. Oh, mau ngeles? Saya nggak mau ngeles, baru saya harus jelasin gimana lagi ya. Saya buru-buru, Mbak. Saya bukannya ada maksud apa-apa, cuman Mbak pegang kalau misalnya Mbak ada luka atau untuk biaya kerusakan sepeda Mbak atau sayuran Mbak. Saya minta maaf, Mbak ya. Mbak bisa pegang dulu. Mau nyogok? Dasar orang kota. Dikit-dikit duit. Saya nggak butuh uang situ. Mbak. Ini. Uang kamu. Kau melihatku sampai terdengar bunyi jaduk dekat tempur. Kau rayu aku sampai aku jadi malu. Kau sentuh aku sampai ke mata tubuh, dari rambut sampai ke cinta. Aku terpaku merasakan sesuatu. Gimana ini? Camat baru masa udah telat. Jadi apa? Si Neng, kan AA Farid pernah ngomong dulu ke Neng, biar semuanya AA yang ngurusin. Kan AA sebagai ketua RT yang bertanggung jawab begitu. Neng Sari mah tinggal duduk aja di rumah dengan manis. Ini teh tugas saya, bantuin warga bikin KTP. Lagian akang ngapain sih ikut-ikutin? Urusan kita udah beres. AA tuh sebagai laki-laki sejati nggak bisa ngeliat Neng bolak-balik ke kecamatan. Bagian kan Neng, pegawai sini mah mata keranjang semua. Cuma Farid yang bisa ngelindungin Neng Sari. Pak, KTP yang saya pesan belum selesai. Saya udah nunggu berjam-jam ini di sini. Katanya hari ini bisa diambil. Sabar Mbak Sari, bentar lagi. Masih nunggu Pak Camatnya. Sabar ya. Kamu? Mbak yang tadi? Ngapain kemari? Ngikutin saya? Kurang jelas tadi saya bilang apa? Saya nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar. Jelas. Mbak sabar dulu. Saya pegawai di sini. Soal tadi saya udah minta maaf. Saya benar-benar nggak sengaja. Permisi. Ada apa lagi, Mbak? Ya udah, yang tadi nggak apa-apa, lupain aja. Jadi kamu pegawai baru di sini? Iya. Tolong bilang sama atasan kamu, si camat baru itu, jadi camat jangan telat, nggak disiplin. Mbak tenang dulu, Mbak ya. Nanti pasti saya akan sampaikan. Saya setuju sekali dengan pendapat Mbak. Cuma saya tidak setuju cara Mbak menyampaikan pendapat. Maksudnya nggak setuju gimana? Kenapa? Harusnya bagaimana? Hah? Bagaimana caranya mestinya? Nggak ngerti saya. Maksudnya? Maaf Pak Camat. Ya.
Mbak Sari memang warga di sini. Mbak Sari memang begitu orangnya. Oh, Tapi baik sebenarnya. ya, terima kasih. Kau rayu aku, Saya satu dulu. Saya camat baru di sini. Ada yang bisa saya bantu? Baguslah kalau situ camat barunya. Jadi saya bisa langsung komplain. Gara-gara Bapak terlambat, KTP pesanan saya belum ditandatangani. Sedangkan saya udah janji besok bisa diambil sama orang-orang. Saya ngerti. Jadi Mbak ini calo KTP ya? Iya. Terus Mbak ngambil keuntungan dari orang yang nggak ngerti peraturan? Saya teh bukan calo. Saya itu bantu warga desa sini yang nggak mengerti cara bikin KTP. Saya nggak mengambil pungutan bayaran kok. Kalau tak terima kasih yang lainnya? Ya saya dipaksa. Oke, sekarang begini aja. Sekarang Mbak pulang, besok Mbak datang lagi. Ya? Tapi Mbak harus ngantri seperti orang lain sana. Selamat siang. Maaf, saya keliru. Gitu tuh. Kalau masih muda dikasih jabatan, sok. Enak aja ngatain saya calo. Makanya saya juga tadi kedengeran emosi. Oh, belagu teh camat baru teh. Ganteng sih ganteng. Sok. Ganteng dari mana, Neng? Satu gantengan juga Farid. Lebih maco lagi. Tuh, lihat ototnya. Apaan sih? Orang saya lagi ngomongin sama warga. Ih, mantep. Neng Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh si Sari. Kamu bawa pisang, rambutan sama sayuran banyak seperti ini teh untuk apa? Hari dimasak tidak habis bagaimana, sayang atuh. Makanya berkali-kali Abah teh bilang kawin, Sari. Kawin. Kalau kamu kawin kan Abah punya cucu banyak. Jadi kalau ada sisa bisa berebutan, lucu atau Abah terhibur. Abah teh nggak ada omongan yang lain selain kawin. Itu melulu. Kayak gampang cari jodoh yang baik zaman sekarang. Si Sari mah dikasih tahu orang tua malah marah. Kan kamu belum dengar memangnya di desa kita ada orang baru. Astagfirullahaladzim. Saha? Memangnya kamu benar-benar belum dengar? Kan Pak Camat yang lama sudah habis masa baktinya, digantikan sama camat yang baru. Orang yang menik ganteng, masa depannya pasti cemerlang, bager, sopan santun. Dan yang paling penting, dia masih muda dan belum kawin. Memang kamu belum ketemu sama dia? Udah. Nah, bagus kalau begitu. Pasti Sari jatuh cinta sama dia. Ayo ngaku, Abah mah setuju, ayo. Enggak mau. Sari? Enggak suka. Nggak suka, Hari kenapa nggak suka? Halo Pak. Waalaikumsalam. Satrio, gimana keadaanmu? Tugas hari pertama jadi Pak Camat di desa itu. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah lancar. Bagus. Bapak bangga mendengarnya. Bapak yakin suatu saat nanti kamu bisa jadi seorang bupati, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa jadi seorang gubernur. Saya nggak muluk-muluk Pak. Yang penting saya udah berusaha untuk mengabdi pada masyarakat di sini, saya udah senang Pak. Bapak makin bangga mendengarnya. Bapak secepatnya akan ke desa itu. Pengen melihat kamu. Ya wis, kamu baik-baik di situ ya. Iya Pak, saya tunggu Pak. Waalaikumsalam. Aku nggak sabar pengen cepat sampai ke desa itu. Dia pasti iri melihat kesuksesanku. Kesuksesan Satrio anakku. Dia pasti masih gitu-gitu aja. Dan anaknya tidak sesuksesan aku. Untuk yang satu ini, Bagja tidak bisa mengalahkan aku. Jadi seperti yang saya bilang Pak, ini tanda tangan dulu kelurahan. Kalau semua sudah beres, kakak semuanya baru Bapak kembali lagi ke kecamatan. Kalau nggak ingat udah bikin saya tersinggung.
Sebenarnya Pak Camat ini emang ganteng ya. Aduh, jangan-jangan dia tahu saya ngeliatin dia. Aduh, jangan sampai, amit-amit. Untung nggak ketangkep basah. Tapi kayaknya sih rajin juga camat yang satu ini. Pagi-pagi udah kelihatan sibuk. Mbak Sari, minta Pak Satrio ke ruangan. Buat apa? Mbak, main aja, nggak rugi ini. Ganteng loh orang. Ih, Bapak. Permisi, Pak. Bagaimana, Pak? Udah ditandatanganin? Bapak kemarin janji. Udah. 5 KTP kan? Dicek. Mbak Sari begini. Sebenarnya apa yang Mbak Sari lakukan itu dengan membantu warga untuk membuat KTP di sini, itu perbuatan terpuji sekali loh. Syukur kalau Bapak sadar orang-orang yang saya bantu ini nggak ngerti, Pak, cara bikin KTP. Tapi saya belum selesai ngomong. Maksud saya, tapi bukannya berarti mereka nggak bisa untuk buat KTP mereka sendiri ke sini kan? Apalagi nanti ketika iktp sudah berjalan, pembuatannya nggak bisa diwakilkan, Mbak. Tapi kan belum. Begini, Pak, mereka kan petani, jadi mereka teh nggak ada waktu. Dari pagi, dari matahari terbit tuh sampai terbenam, mereka tuh kerjanya di ladang. Iya, saya ngerti Mbak Sari, saya ngerti banget. Jadi maksud saya tuh, alangkah baiknya kalau Mbak Sari tuh lebih bijak lagi. Jadi jangan sampai kebaikan yang Mbak Sari lakukan terhadap warga malah membuat warga menjadi nggak belajar. Kok Bapak nuduh saya membodohi warga? Bapak manggil saya kesini untuk menghina-menghina? Enggak. Aduh, Mbak Sari ini emosional sekali ya. Maksud saya itu nggak begitu gitu. Terserahlah, Pak Camat. Yang penting saya tuh ikhlas bantuin orang. Terima kasih, Bapak udah mau tanda tangan. Permisi. Iya, tapi itu KTP saya ke bawah satu. Bisa dibalas bukan tanda tangan saya? Mbak Sari. Ada undangan dari Pak Camat. Undangan apa? Mungkin mau syukuran Mbak Sari dengan warga biar lebih dekat. Maklum kan baru menjabat. Ya. Datang ya. Terima kasih, Pak. Sari. Astaga. Ini teh apa kamu buang-buang begini? Undangan gak penting. Gak penting gimana? Wah, seperti ini tidak penting. Luar biasa Sari. Ini masih muda, benar-benar memperhatikan masyarakat. Luar biasa. Ih, Abah teh gak nyambung. Sari nggak nyambung bagaimana sih Sari teh? Sari, coba saja kamu bayangkan. Memangnya pernah ada pejabat yang datang ke kampung kita langsung mengundang makan warganya bersama-sama? Belum pernah ada. Itu teh menunjukkan bahwa dia benar-benar baik hati, murah hati, rendah diri. Orangnya santun. Abah mah malah berpikiran jangan-jangan dia jodoh jadi suami kamu yang paling baik. Abah teh nggak tahu aja orangnya gimana. Mau bagaimana orangnya Abah tidak perlu tahu. Yang jelas ini saja sudah menunjukkan bahwa dia itu orangnya baik. Pokoknya kamu, kita berdua datang. Wajib ke undangan ini. Ih, Sari nggak mau. Abah aja. Kenapa kamu nggak mau? Pokoknya kamu sama Abah datang sama-sama ke undangan ini. Biar kamu sama si Pak Camat lebih dekat. Gak minat. Abah sendiri. Anak menekara rambut kan wae. Aduh, si Sari mahnya. Kamu teh ngapain di sini? Abah teh sudah bilang berapa kali kamu jangan jemur-jemur badan di sini. Nanti kulitnya hitam. Tadinya Pak Camat naksir jadi tidak atuh. Apa sih Abah? Sari udah bilang Sari nggak suka sama camat baru itu. Kalau sampai dia naksir Sari minggat. Memangnya kesalahan si Camat teh naon? Apa? Si Abah. Nih ya, Sari kasih tahu.
Dia itu bikin Sari jatuh dari sepeda. Udah gitu, sok-sokan mau ganti rugi. Enak aja. Anak abah nu gelis, Sari ngambek. Tambah gelis. Kamu murinan yang GR. Naik sepeda mata kalayaban kemana-mana nyungsep jadinya. Bukan itu aja, Abah. Dia nuduh Sari calo KTP. Katanya Sari ngambil keuntungan warga sama ngebodohin warga. Coba. Kok gitu? Pak Camat ngomong begitu sama kamu? Iya. Hah? GR meren. Abah malah belain orang, belain dia daripada belain anak sendiri. Maha Abah. Rahnya, gelis-gelis ambekan wae tibah oge. Ampun, ampun. Bukan emosi, lebih baik terus terang. Pokoknya Sari nggak mau. Wah, Abah mulai ngejodoh-jodohin sama camat baru itu. Gak suka. Pur, eta budak nah jadi gitu eta teh. Salam. Neng Sari mandi gelis pisan sore-sore. Pakai bibir merah segala pasti mau ketemu Farid. Enggak. Kang, saya teh kesini mau ngambil surat RT. Surat pengantar? Iya. Atuh, itu mah belum selesai, Neng. Kok sekarang kalau bikin surat pengantar RT lama bener? Tumben, biasanya cepet. Atau kalau itu mah tergantung, bisa diatur, Neng. Kalau misalkan yang ngurusnya saya, semuanya diserahin ke saya nih. Ngurus KTP sampai kecamatan. Jadi Neng Sari nggak usah ketemu camat baru itu. Itu bisa cepet, bisa diatur itu mah. Apa hubungannya sama saya ketemu sama Pak Camat? Pokoknya kalau Akang sengaja ngelama-lamain prosesnya, saya laporin sama Pak Camat. Neng. Tuh, jangan pakai lapor-lapor segala atuh. Iya, pokoknya hari ini saya keluarin surat pengantarnya. Udah, makasih. Hari Neng teh mau kemana itu? Mau ke acara syukurannya Pak Camat. Permisi. Assalamualaikum. Salam. Abah benar-benar merasa bersyukur dan bahagia anak sudah bisa jadi tamat di daerah ini, Pak ya. Waduh, justru saya bersyukur Pak. Berkat Bapak juga, warga semua di sini yang membantu saya untuk menyelesaikan diri. Bener juga teh kata si Abah. Baru kali ini ada camat yang mengundang semua warga tanpa pandang bulu. Semua diundang. Jangan-jangan beneran apa dia jodoh saya? Cinta apa kau tak bahagia? Saja. Aduh, ngapain teh? Saya kelipsi segala ah. Mbak Sari, waduh, saya selaku tuan rumah di sini dan selaku camat baru di desa ini, saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Sari sudah menyempatkan diri untuk datang ke acara silaturahmi ini. Saya teh kemarin cuma nemenin Abah. Belum, Mbak Sari nggak makan? Saya beliin piring ya? Nggak usah. Nanti aja. Ayo, mari. Alhamdulillah, Pak. Iya. Dari tadi Bapak lihat, gadis itu selalu memperhatikan kamu. Bapak merhatiin aja. Lah iyalah, dia cantik kok. Kelihatannya dia itu cerdas. Nah, gadis seperti itu cocok untuk jadi istri kamu. Buat saya sekarang yang penting, kita silaturahmi dulu sama warga. Jodoh belakangan. Potongan pertama ini saya serahkan kepada bapak saya tercinta. Selanjutnya mau saya serahkan kepada sesepuh di kampung ini. Sesepuh di kampung ini. Sepunya apa? Alhamdulillah nggak jauh. Oh, yang baju hijau. Yuk, mari lo, sekarang nikmati semuanya. Ayo, jangan malu-malu. Udah ayo pulang. Engkel lah. Ya, saya tunggu sana. Mari Mbak, mari silakan. Hasan? Bagja? Oh, berarti kamu teh benar-benar Hasan ya? Kamu jauh-jauh datang kemari, berarti hanya untuk mencari saya? Kamu nantang gelut lagi sama saya seperti dulu? Bagja, ini gak ada urusan. Saya datang sini karena camat ini anak saya. Kamu itu dari dulu keras kepala ya. Sudah tahu
SD gak tamat, bertiga kamu itu. Enak saja kamu kalau ngomong. Keras kepala segala rupa. Kamu yang tidak pernah berubah masih seperti buntelan seperti ini. Seperti bayi. Jadi kamu mau apa? Mau apa? Ayo. Jadi. Biarin. Ayo. Pak Bagja, maafin bapak saya. Camat ini anak kamu, Hasan? Jelas. Yang ganteng ini pasti anak saya. Ganteng dan cerdas. Oh, jadi perempuan itu anak kamu? Oh, jelas. Anak saya semua orang tahu ini anak saya paling cantik sedunia. Mau apa kamu? Jangan harap ya. Saya mau besaran sama kamu. Anak saya ini cantik, kamu tahu tidak? Cantik. Tidak mungkin dan tidak bakalan saya restui kalau pacaran sama anak kamu. Memang kamu menghina aku. Kamu. Peluklah aku, dipelukkanmu, agar aku rindu. Sentuhan itu membuat diri. Jadi abah saya kenal sama bapaknya Pak Satrio. Kenal, Sari. Dari zaman dulu kala. Dia itu musuh bebuyutan Abah. Makanya mulai sekarang kamu tidak usah lagi pacaran sama si Camat. Siapa yang pacaran sama Pak Satrio? Orang dari awal Sari juga bilang gak suka sama dia. Abah yang semangat suruh Sari deketin dia. Ah, itu mah kemarin-kemarin. Abah belum tahu si botak jelek itu bapaknya Satrio. Pokoknya besok-besok kalau kamu mau ngurus KTP atau apa saja kecamatan, tidak perlu kamu ke kecamatan, suruh saja si Farid. Beres. Ya nggak bisa tuh Abah. Itu kan tugas Sari. Lagian siapa yang mau ketemu Pak Satrio? Udah, Abah tenang aja. Satrio, benar ya? Kamu nggak ada hubungan dengan anaknya si Bagja itu? Emang nggak ada, Pak. Saya paling kalau ketemu dia tuh kalau dia lagi ngurus KTP warga di kantor kecamatan. Pokoknya Bapak tidak mau kamu hubungan dengan anaknya si Bagja itu. Kalau dia butuh tanda tangan kamu, cukup anak buah kamu saja yang temuin dia. Jangan kamu. Tunggu, Pak. Ini Bapak nih aneh banget ya. Bukannya waktu itu Bapak bilang kalau dia calon istri idaman. Sudah, pokoknya kamu jangan banyak tanya. Bapak tidak mau kamu hubungan sama Bagja, anaknya, ataupun siapapun dari keluarga dia. Titik. Iya, pagi Bu. Ini apaan, Pak? Ya ini peraturan yang baru, Mbak. Siapa yang bikin? Pak Camat kita yang baru, Mbak. Iya, masuk. Sejak kapan ada peraturan baru warga harus bikin KTP sendiri? Bapak teh mentang-mentang orang kota nggak ngerti keperluan warga di sini. Udah berapa kali saya harus jelasin kalau warga di sini sebagian besar itu petani. Mereka nggak ada waktu, nggak ngerti cara bikin KTP. Apalagi sebagian dari mereka itu buta huruf. Iya, Mbak Sari sabar dulu. Mbak Sari silakan duduk. Jadi gini loh Mbak Sari, sebenarnya saya ngerti sekali dengan keadaan warga di sini. Justru peraturan ini dibuat untuk menolong warga yang tidak mengerti untuk membuat KTP sendiri menjadi ngerti. Ya, jadi warga tidak bergantung dengan orang lain. Saya nggak masalah jadi tempat bergantung warga. Mbak Sari jangan salah paham. Begini Mbak, kalau memang ini menyangkut masukan Mbak Sari, justru saya malah mau menawarkan Mbak Sari untuk bergabung dengan kecamatan. Jadi Mbak Sari bisa memberikan penyuluhan terhadap warga. Ya bisa apa aja, bisa seperti pembuatan KTP atau pemupukan pertanian. Ya insya Allah dari situ Mbak Sari bisa mendapatkan pemasukan yang lebih baik. Bapak teh pikirnya selalu negatif. Jangan mentang-mentang saya orang kecil, dipikirnya saya mata duitan. Iya, apa-apa duit. Saya kecewa sama Bapak, sama peraturan Bapak. Ini orang gimana ya? Dikasih win-win solution malah salah terus. Aduh, Sari, Abah cari kemana-mana kamu teh ada di sini. Kesel Sari, Abah. Itu camat baru, bikin peraturan baru. Yang bikin Sari nggak bisa bantuin warga lagi bikin KTP. Bagi Abah mah benar-benar bersyukur. Karena kamu tidak perlu lagi ketemu sama anak musuh bebuyutannya si Abah. Buat apa kamu ketemu dia setiap hari? Memangnya lelaki di sini cuma dia saja? Coba kamu pikir. Si Farid juga ada.
Farid juga berdedikasi, Sari. Dia juga berpendidikan. Sok gue tinggali belum apa-apa ngikut pemilihan RT langsung jadi pemenang. Luar biasa. Kenapa Abah jadi muji-muji si Farid? Tumben. Si Sari, Abah teh bukan bermaksud muji-muji si Farid, tetapi memang fakta. Abah teh pengen membuka wacana pikiran kamu, mana kira-kira yang emas, mana yang kira-kira bukan emas, untuk mendampingi masa depan kamu. Abah teh sudah tua, Sari. Ibu kamu sudah tidak ada. Abah pengen melihat kamu menikah, mendapat orang yang betul-betul sayang, cinta beneran sama kamu. Gitu hungkul. Sari teh ngerti Abah. Sari juga mau bikin Abah bahagia dengan menikah. Tapi kalau belum ada orang yang pas, gimana? Hari si cari teh kumaha. Kan Abah tadi sudah bilang, si Farid pas. Farid, ini teh insting orang tua, Sari. La ilaha illallah. Insting. Kemarin insting Abah bilang si Satrio yang pinter, hebat. Ya, biar bagaimanapun namanya insting atau sekali dua kali jebol mata masalah atau Sari dimaklumi. Tapi kalau ini mah benar. Farid. Kalau dipikir-pikir, si Sari itu ada benernya juga. Kasihan warga di sini yang kebanyakan petani. Mana mereka ngerti bikin KTP? Jangan-jangan malah aku yang kurang peka. Hai sayang, surprise banget. Ngapain kamu di sini, ha? Aku mau nemenin kamu di sini. Kamu kan pasti kesepian kan tinggal sendirian ya? Megang-megang lagi, bukan muhrim juga. Kenapa? Kamu penuh banget sih. Ya, itu sih yang bikin aku suka banget sama kamu. Sat, harus kamu tuh seneng aku di sini, tau nggak? Seneng apaan? Masuk kayak rampok begitu. Bapak mana? Tadi sih pas kesini gak ada orang. Kamu tuh rencana berapa lama sih di sini? Sampai kamu mau balik ke Jakarta dan kerja lagi di perusahaan papa aku, ya? Gila, saya nggak mau pulang ke Jakarta coba. Ya udah. Kalau kerja juga di sini kok. Ya udah, kalau gitu aku bakal tinggal di sini sampai kamu berubah pikiran, ya? Udah yuk, aku ngantuk banget nih, tidur yuk. Bangun. Kamu tidur sana kamar kamu. Gak mau, aku mau tidur di sini sama kamu. Oh ya udah, kalau kita belum pindah. Ih, Satrio. Satrio, kamu di sini aja sama aku, Satrio. Bapak belum tidur? Ngapain kamu jam segini baru pulang? Saya habis lembur, Pak. Pak, itu ngapain sih Sonya ada di sini? Sonya? Emangnya dia ada di sini? Itu ada di kamar saya sekarang. Datang pakai nggak bilang-bilang lagi. Bapak nggak suka sama anak itu. Benar-benar nggak ngerti tata krama. Bisa, biar Bapak tegur. Udah malam, Pak. Lagi Bapak tahu sendiri kelakuannya. Udah besok pagi aja, Pak. Terbisanya bola di satu kampung. Tapi apa kata orang nanti? Kalau sampai mereka tahu ada perempuan yang bukan muhrim tinggal serumah sama kamu. Saya juga bingung, Pak. Begini deh, Pak. Besok pagi saya ngomong baik-baik sama dia. Tapi kamu jangan bikin malu Bapak ya. Siapa tahu dia bisa ngerti. Sekarang sama tidur di belakang aja, Pak. Ya. Udah semua ibu-ibu. Ayo naik. Udah siang nih, ayo Pak. Naik Pak. Ayo. Udah siap semua ya? Siap. Berangkat. Peluklah aku di pelukanmu agar aku rindu. Sampai itu Satria, tolong. membayangkan sesuatu Udah bantu. yang ada di hatiku sesuatu. Ih, aku geli banget. Sana buang aja, buang. Mati dimakan kayak beginian. Iya, udah buang aja dulu, buang. Makanya kalau kamu takut sama binatang-binatang kayak begini, nggak usah sok-sokan datang ke kampung. Ya udah bantuin aku turun dong. Bantuin. Aduh. Pelan-pelan. Jatuh nanti. Dan seharusnya kamu ngabarin dulu kalau mau tinggal di sini. Bukan main datang begitu aja.
Aduh Om, maaf banget Om. Sonya tuh nggak tahu kalau Om di sini juga. Maksud Sonya juga senang Om ada di sini. Kan Satrio? Satrio, Ya Pak. Bapak harap kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Aku harus kerja. Masuki, begini. Liatin aja. Pokoknya aku harus bisa bikin Satrio mau nikahin aku. Tunggu dulu, sini bungkusin dulu. Sekarang ini ada pengumuman baru. Kalau warga kan harus bikin KTP sendiri, nggak bisa saya bantu lagi. Kemarin Teh Mega, Ceyani masih sempat saya bantuin. Tapi sekarang udah dengar. Ini semua yang saya suruh bawa berkasnya udah lengkap. Oke. Sekarang ini habis semua ini pegang semua, kita langsung antri di loket. Bukan demo Pak, tapi Mbak Sari ngangkut petani-petani untuk belajar bikin KTP. Pakai nyewa pick up segala biar keangkut semua tuh warga. Kalau nemenin warga bikin KTP nggak ada larangannya kan Pak? Ele si gelis ayo di dia. Nyari ada. Ayo sok atuh duduk. Ih, mesti gandeng-gandeng. Ih, Sama lo malu. emangnya orang buta. Saya teh nyari Abah, bukan Akang. Si Abah tadi barusan ngomong sama saya. Katanya mau pulang ada keperluan mendadak. Jadi si Neng makan malamnya berdua sama AA. Berdua kamu? Iya atuh Neng, biar romantis. Tuh kalau perlu mah pakai lilin. Ini teh pasti kerjaan si Abah. Abah. Sok, pesan. Yang banyak ya, Kang? Saya mau ke toilet dulu. Antar ya ke kamar mandi. Gak usah. Duduk aja. Ntar nanti. Enggak. Agak. Ya udah. Hati-hati ya. Pelayan. Pelayan cepat sini pelayan. Dapatkan. Keluarin lagi semua yang mahal-mahal. Ini udah spesial Semua? Oh, yaudah. Ini juragan? Kalau misalkan duit saya pulang, bisa ninggalin KTP kan? Oh nggak bisa juragan, gigi juragan aja yang buat dibayar. Aneh deh, baru jadi pelayan aja. Sombong. Biar puas. Kang Farid makan itu semua sendiri sampai kenyang. Biar Neng Sari tahu. Nih, juragan Farid sudah terakhir dari restoran yang paling mahal kecamatan. Sari, Abah tidak suka dengan sikap kamu terhadap Farid. Abah ngapain kemari? Nyusul kayak nggak ketemu aja di rumah. Pokoknya kamu kudu minta maaf sama si Farid. Kamu ngerjain si Farid kemarin. Hari mukanya si Abah mau ditaruh di mana, Sari? Nggak usah taruh di mana-mana. Lagian mestinya Sari yang marah sama Abah. Abah sengaja kan ngejebak Sari supaya makan berdua sama si Kang Farid, ya kan? Ayo ngaku. Sari, kalau tidak suka sama orang tidak begitu caranya. Ari kalau dia tersinggung bagaimana? Sebodoh teing. Kalau dia tersinggung, itu mah urusan dia. Iya, Sari. Sari mah begitu ya. Bapak teh punya anak perempuan satu-satunya cantik kamu. Tadi dibilangin sama Abah tadi dia nurut. Yang ngajarin siapa? Abah. Katanya jadi orang mesti punya pendapat sendiri. Ya mau namanya senjata makan tua, bawel. Ngomel. Pokoknya kudu minta maaf. Sari. Trio, dari kapan di sini? Dengar tadi omongan saya sama Abah? Puas, Bapak. Saya dimarahin sama Abah. Puas. Kok begitu nuduhnya? Saya nggak ngerti maksudnya. Ping itu mah namanya. Sari. Sampai aku jadi malu. Aduh.
Kok bisa jatuh sih? Udah, gak apa-apa. Gak apa-apa, gimana itu luka begitu? Coba, ayo bangun. Saya bantu. Kita yuk. Saya mah heran. Pelan. Tiap kali ketemu bapak, pasti jatuh. Ya. Gak usah pegang-pegang. Enggak, saya cuma mau bantu aja. Ini kalau diminum bisa bengkak nanti. Tapi saya mah pantang dipegang-pegang sama laki-laki yang bukan muhrim. Saya ngerti, tapi ini darurat, Sari, ya. Saya gak punya niat buruk kok sama kamu. Percaya sama saya. Aduh. Tarik nafas. Keluarin. Biasa aja, Bang. Pelan. Mendingan kan? Iya sih. Kenapa senyum-senyum? Ngetawain saya? Kamu udah sensitif banget ya sampai ngetawain kamu coba. Tadi kenapa senyum-senyum? Oh, ngetawain masalah jodoh-jodohan itu, ya? Enggak. Beneran enggak. Lagian kalau buat saya tuh urusan jodoh-jodohan itu udah biasa. Orang tua tuh jodohin anaknya tuh buat saya biasa. Kadang emang orang tua tuh selalu ngerasa dia tahu yang terbaik buat anaknya. Iya niatnya sih baik, maksudnya baik. Cuman kadang-kadang ya suka maksa. Iya. Yaudah kamu jalanin aja dulu. Pelan-pelan aku yakin deh. Pasti orang tua kamu juga tahu kok yang kamu mau. Insya Allah. Kakak juga dijodohin. Saya? Iya. Untungnya enggak. Oh, ya nggak ngerti kalau gitu. Enggak gitu lah, Sar. Tapi masalah saya tuh beda. Kalau dulu tuh bapak saya tuh melarang banget saya untuk kerja di pemerintahan. Tapi saya tunjukin sama mereka saya kerja baik, saya mengabdi dengan benar ke pemerintah. Lihat hasilnya sekarang. Mereka semua support saya. Ya udah kalau gitu. Saya pulang dulu. Saya antar aja. Sepeda saya? Sepeda udah dibeli sama orang kantor. Sudah. Aduh, mana ya? Gak apa-apa, sakit? Enggak. Aduh, sakit kayaknya mah. Aduh, sakit ya? Jadi gara-gara mogok, makanya aku telat. Iya. Tapi kalau di sini enak naik sepeda. Benar. Pak, sampai sini saja. Saya pulang sendiri. Tanggung atuh, Sar. Sebentar lagi juga udah sampai rumah kamu. Jangan, nanti kalau Abah lihat ngamuk. Oh iya, saya lupa. Iya. Mereka tuh lucu ya, Sar. Dulunya tuh temenan banget, sekarang malah berantem gila-gilaan. Aneh, musuhan sampai tahunan. Ya insya Allah lah. Kalau mereka lihat kita udah akur, kita temenan, mereka juga bakal baik-baik aja. Iya. Ya sudah, saya duluan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Iya. Sari. Iya. Besok sibuk? Enggak begini. Saya besok mau ngadain penyuluhan resmi untuk warga. Selain untuk pupuk kompos, juga untuk KTP. Ya kalau misalnya kamu nggak sibuk, saya minta tolong. Jadikan warga bisa bikin KTP sendiri ke kecamatan. Jadi Sari nggak usah bolak-balik lagi. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nggak bisa. Saya mah kalau bantu-bantu begitu, siap. Alhamdulillah, turun ya. Coba kalau si Abah udah baikan sama Pak Hasan, saya teh nggak perlu pusing kayak begini. Lagian kok baru terasa ya sekarang kalau Pak Satrio tuh emang baik, perhatian, nggak seburuk yang saya pikir selama ini. Duh, jadi deg-degan ini. Aduh. Sari, Abah, kamu teh kena apa? Meni senyum sampai tembok gede begini kamu nggak ngelihat ke Dagor tah?
Ada-ada saja kamu mah. Kamu teh tadi dari mana? Jam segini baru pulang. Coba kamu lihat sepeda kamu mana? Tadi si Farid teh datang nyari kamu. Abah masih aja jodohin Sari sama Kang Farid. Kenapa? Abah disogok sama Kang Farid. Sari, kalau bicara sama Abah jangan tidak sopan. Jujur saja tuh Sari, si Farid teh kurang naon. Kurang apa coba? Udah tuh Abah, Sari ngantuk, mau tidur. Tanya, pintar ngeles kamu mah. Didesak sama si Abah tapi bisa ngejawab langsung mah mau tidur. Masa jam segini mau tidur ngaco? Biasanya juga melotot sampai subuh. Sekarang mah lain. Sari mau tidur biar mimpi indah. Udah lama nggak mimpi indah. Ayo sob, satu. Abah juga tidur biar awet muda. Nah, budak teh. Wah, bahaya ini. Biasanya kalau anak perempuan sudah mau mimpi indah, jatuh cinta. Asal jangan jatuh cinta sama anaknya Hasan, we. Amit-amit. Digede kuaing. Untuk selanjutnya biar Pak Satrio yang jelasin, biar lebih jelas ya. Baik Bapak Ibu, jadi pembuatan KTP itu alangkah bagusnya kalau kita lakukan sendiri ke kantor kecamatan. Tidak diwakilkan. Karena dengan kita datang sendiri ke kantor kecamatan, otomatis kita akan lebih tahu prosedur yang benar dan jelas. Kedua, kita lebih dapat bersilaturahmi dengan aparat desa. Dan yang ketiga, kita bisa memberantas praktek pencalonan. Ada satu lagi. Ini program terbaru dari pemerintah soal IKTP. IKTP adalah satu KTP untuk satu identitas. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu punya KTP di Cianjur, tidak boleh lagi bapak-bapak dan ibu-ibu KTP di Jakarta atau kota-kota lain lagi. Kalau begitu jadi jelas. Untung ada macam-macam yang Sari. Kalian berdua memang pasangan yang hebat dan serasi. Senang lihatnya. Betul. Ayah, wahai bapak. Ini emang deres, Neng. Kita mah bukan pasangan. Pak, saya minta tolong jangan salah paham. Ya udah, kalau gitu bubar deh. Ya, Tak terbersih sedetik pun ragu akanmu. Pak. Dompetnya jatuh. Kamu pegangin dulu ya. Ini saya lagi ribut bawa ginian. Oh iya. Lagian kamu ngapain lewat sini sih? Gak ada jalan lain apa? Ribut lewat sini. Ini jalan pintas satu Pak. Kok kamu jalannya santai aja? Bukannya sakit kakinya? Sama kalau sakit cepat sembuhnya. Dari kecil kuat. Tapi saya sering jatuh. Kalau kata almarhum ibu saya, kalau orang sering jatuh itu enteng jodoh. Harusnya kamu bersyukur. Enteng jodoh? Iya. Sampai sekarang aja nggak ada jodohnya Pak. Itu karena kamu nggak peka. Siapa tahu aja jodoh kamu udah di depan mata kamu. Maksudnya Bapak? Bukan. Nggak tahu ya. Yuk, jalan lagi yuk. Astagfirullah. Pak, Bapak. Tak apa-apa, Pak. Apa-apa. Yuk, jalan lagi. Kalau di Jakarta udah kayak begini, Sar. Sehat saya tiap hari. Di sini masih seger. Iya. Bagus ya di sini ya. Kelihatan ini semua dari sini. Ini beneran lewat sini? Iya. Susah saya duluan? Enggak. Bisa. Ini. Oke, Pak. Oke. Sini saya pegangin. Masih bantuin? Enggak usah. Oh. Jadi. Peluklah aku di pelukmu. Sentuhan kita Katanya bisa. membayangkan sesuatu. Kotor. Coba kita tarik. Ada di hatimu Jalan lagi. sesuatu. Ya udah aja sih. Di hatimu sesuatu. Permisi. Ada di dalamku sesuatu juga ada dalam benakmu.
Assalamualaikum. Kamu dari mana aja sih? Lama banget pulangnya. Cuma jadi camat doang, tapi kerjaan kayak presiden. Kamu rendahin pekerjaan aku banget ya? Lah, emang iya kan? Cuma jadi camat itu emang kerjaan yang bergengsi? Enggak. Oh, aku curiga nih. Jangan-jangan kamu udah ada cewek lain ya? Aku udah pernah bilang sama kamu ya. Aku gak punya waktu untuk urusan pribadi. Termasuk aku? Hah? Termasuk kamu. Aku jelasin lagi. Aku gak punya waktu buat pacaran. Aku capek. Alasan tau gak? Kamu udah ada cewek lain kan? Ya terserah kamu, kamu mikir apa? Kamu istirahat dulu ya. Kamu jangan ganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh adiknya Pak Satrio. Pak Satrionya ada. Saya Sari. Bilang lo ya? Oh, itu bukan adiknya, tapi pacarnya. Pacarnya? Iya pacar, tunangan. Kamu kesini mau ngapain sih? Kembaliin ini. Balikin dompet aja lama banget. Terus ada urusan apa lagi ya? Dompetnya udah loh. Mau sana? Sana pulang. Ada tamu? Kok lu suruh masuk, Son? Yuk, Sar masuk dulu yuk. Enggak, saya udah mau pergi. Sar, tunggu. Buru-buru amat mau kemana sih? Ada perlu apa ya? Tanya aja sama tunangannya. Nggak nyangka Pak Camat orangnya kayaknya santun. Taunya masa tinggal satu rumah sama pacarnya bukan muhrim. Apa jangan-jangan mereka udah suami istri? Enggak mungkin. Terus apa maksudnya Pak Camat kemarin ngajak-ngajak saya penyuluhan bareng, sok-sok baik mijitin kaki, kalau ternyata udah punya pacar? Pak, ini data warga yang belum punya KTP. Iya. Kemarin deh Pak Camat minta datanya. Terima kasih. Nanti saya sampaikan ya. Sari. Kebetulan kamu ada di sini. Jangan deket-deket atuh Pak. Nanti dimarahin sama tunangannya. Tunangan? Sonya maksudnya? Dia itu bukan tunangan saya, dia itu mantan pacar saya. Tapi sekarang udah gak ada apa-apa lagi. Nggak nanya. Tapi ya udah nggak usah dibahas. Kenapa tadi Bapak teh manggil saya? Iya gini, jadi penyuluhan yang kemarin kita lakukan itu ternyata sukses. Dan banyak sekali warga yang terbantu. Nah rencananya besok saya mau lakukan penyuluhan di desa sebelah. Gimana, kamu bisa bantu? Nggak bisa. Nggak bisa, kamu sibuk ya? Hai sayang. Soalnya di kantor. Kamu tadi pagi kemana sih, main pergi aja? Padahal aku udah siapin sarapan buat kamu. Kamu nggak di kantor? Emang kenapa sih? Emang aku nggak boleh apa? Perhatian sama orang yang aku sayang? Jadi gini, Sar. Tunggu. Ini kayaknya cewek yang semalam ya? Iya kan? Kenapa kamu ngeliatin? Soalnya... Kamu ngiri? Enggak. Bikin malu. Sar. Jadi yuk. Santun banget sih. Jadi yuk. Sat, tunggu dong. Satrio kok. Kamu kayak anak kecil banget sih. Gemes deh. Ngerti gak sih dibilangin? Kamu. Khusus dong kamu. Nah kalau kamu tahu ya, si Sari itu gak salah apa-apa sama kamu. Sat, aku gak buta ya. Cewek polos kayak Sari itu padahal hatinya licik. Sadar dong. Kamu yang sadar. Udah sekarang pergi deh, ya. Kali-kali balik pulang ke Jakarta. Ngeyel aja. Enak tuh aku lihat muka kamu di sini. Sat, tapi kan kita masih saling sayang. Dan aku juga udah bilang sama papa aku kalau kita akan nikah. Dia pasti bakalan marah besar kalau misalnya batal, ya. Karena papa kamu tuh gak tahu siapa anak sebenarnya, tau gak? Sekarang gini ya, sekarang kamu pulang ke Jakarta, aku udah gak mau lihat muka kamu lagi sini. Udah pulang, ganggu aja. Sat, tunggu. Satrio. Sari. Benar
Bener kamu mah kelewatan ya Sari ya. Abah tadi ketemu sama si Mulyana. Katanya kamu pacaran sama si Satrio, bener? Enggak. Kalau ditanya sama orang tua tuh jawabnya yang jujur. Jangan bohong begitu. Pokoknya kalau kamu memang pacaran sama Satrio, si Camat, anak si Hasan botak yang jelek itu, Abah tidak setuju sampai sambar beledek. Susah dibilangin. Abah, Abah mau kemana? Ini si Abah. Calon mertua mau kemana malam-malam? Mau kemana? Abah teh lagi sebel. Abah mau ke rumahnya si Hasan. Enak saja mentang-mentang punya anak camat. Deketin si Sari langsung nyakitin hatinya. Eta emang eta penyakitnya, Bah. Namanya penyakit mah kudu dibasmi. Sembarangan aja bikin sakit hatinya Neng Sari. Nah, itu baru kamu namanya RT, berani berjuang, berani bertanggung jawab. Ayo aku sekarang ikut hitung-hitung praktek silat no Abah ajarkan. Ayo. Atuh Abah, di mana-mana juga kalau orang bertarung harus ada yang berdoa. Kalau saya ikut juga bertarung, siapa yang ngedoain nanti? RT naon jika gitu teh bilang saja kamu teh pengecut. Ya sudah. Itu bukan pengecut Abah, kan Abah mau udah sakti, pasti menang lawannya sendirian juga. Hati-hati Abah. Pret. Dari si Abah. Siap. Bakal seru ini kampung. Kang, lihat Abah. Ke rumah Pak Camat pan si Abah mah. Gawat. Hari ini mau kemana buru-buru? Mampir dulu ke Pak. Neng. Trio, kamu gak serius kan nyuruh aku pulang? Enggak. Cuma serius banget. Enggak usah cemberut gitu. Wis, makannya banyak. Jadi pas kamu pulang ke Jakarta, kamu gak sakit. Tambah sate ya, biar gak pucet. Hasan, keluar kamu. Coba, Bi. Bengi-bengi berani demo. Apa udah? Beresin cek. Coba terusin aja makan. Jadinya saya tahu kamu teh ada di dalam rumah. Keluar ayo. Ada apa ini Pak malam teriak-teriak? Yuk, mari masuk. Sudahlah Pak Camat, gampang itu mah. Tidak perlu masuk segala rupa. Ini kan gara-gara Pak Camat. Saya sudah bilang berapa kali sama Pak Camat jangan mendekati anak saya. Pak Camat mau mendekati saja. Coba lihat anak saya si Sari, sakit hati. Enggak, Bapak ini pasti salah paham nih Pak. Bapak sabar dulu kita masuk dulu Pak. Nggak perlu mana bapak kamu. Hasan, keluar kita. Enak aja main salahkan anak orang. Siapa yang menyalahkan anak kamu memang benar-benar salah. Sini maju. Udah. Bapak masukin dulu. Biarin bapak menyelesaikan masalah ini. Maunya apa sih? Saya. Kamu maunya apa? Mau berantem? Ayo, jadi kamu udah Pak, udah Pak. Udah tenang. Usah pulang dulu Pak ya. Yuk, pulang aja dulu deh. Yuk, Pak, Bapak diladenin lagi. Udah, Pak. Aduh, stop ya. Ada anak kecil aja sih. Malu. Iya memang dari dulu salah sama si Abah teh. Nonton. Udah. Yuk, Pak, masuk. Udah, ayo pulang atuh. Belum selesai. Ya, memang. Abah, pulang. Pak, saya minta tolong sama Bapak. Udahlah Pak, nggak usah ribut-ribut lagi. Saya ini pejabat di sini Pak. Mau taruh di mana muka saya? Iya. Ya udah sekarang Bapak istirahat deh. Udah malam. Jadi si Sari-Sari itu yang kamu bela-belain terus. Gimana kalian berdua coba? Masih yang ada di pikiran kamu? Ini lagi ikut campur. Nggak ada yang ajak ngomong juga. Aku gak ikut campur ya. Aku cuma menyayangkan aja. Semenjak kamu menjadi camat di desa ini, pikiran kamu tuh gak pernah jernih, Sat. Udah gitu salah milih cewek pula. Sampai kapan sih kamu di sini? Kamu pasti nyesel deh. Nyesel? Kenapa aku harus nyesel? Justru aku malah seneng ada di sini. Semua warga di sini tuh baik-baik semua sama aku. Nggak ada yang culas. Dan
Asal kamu tahu ya, Sari itu gak seperti yang kamu pikirin. Dia itu jauh lebih baik dari kamu. Kayak kamu, tukang selingkuh. Sat, aku udah jelasin semuanya tentang itu. Aku waktu itu hilaf dan aku udah minta maaf sama kamu. Kalau kamu sih dari dulu juga udah aku maafin kali. Sekarang tuh buat aku ya, mending kita jalanin sendiri-sendiri deh. Ya. Daripada kamu buang-buang waktu kamu di sini, mending kamu pergi deh. Aku kasih kamu waktu 2x24 jam buat pergi dari sini. Sat. Aduh, Sari. Dia matu abah. Beri atuh pelan-pelan. Biarin. Sakin. Abah sih kayak sok-sokan jagoan. Cengeng kecil. Si Sari, ini saya Abah lakukan lantaran Abah tidak mau melihat kamu sedih. Ternyata si Satrio sama saja kelakuannya sama bapaknya si Hasan. Abah sudah bilang berapa kali sama kamu jangan terlalu dekat sama si Camat. Ibarat buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, Sari. Lihat tangannya. Balik dia. Pelan-pelan. Mulai sok tahu. Kalau menurut Sari mah, Pak Satrio sebenarnya orangnya baik. Sampai sebegitunya ngebela Satrio. Kenapa? Abah tidak tahu. Kamu benar-benar jatuh cinta kemudian sama Satrio teh. Jawab. Aduh, sakit tadi. Kalau tidak mau jawab tidak masalah. Tapi Abah jangan diseksa. Cerewet. Cerewet, ngomel. Cerewet. Astagfirullahaladzim. Mencari jawaban dari semua pertanyaan. Datang. Selamat pagi, Neng Sari. Aduh, mau dibotol pisan pagi-pagi. Ayah naon? Oh ya naon. Teh mau ngebantuin Neng Sari. Ke ladang tuh, udah bawa sepatu bot. Pan Neng Sari mas semalam capek ngurusin si Abah. Ama rela buat calon istri. Ikhlas. Calon istri? Dari mana? Sampai dunia jungkir balik juga saya nggak mau. Neng. Atuh ngomongnya jangan begitu atuh. Jadi sakit hati. Harus bikin apa lagi sih biar Neng jatuh cinta sama Farid? Kang Farid, saya kasih tahu. Saya tuh nggak cinta sama Kang Farid. Jadi nggak mungkin saya jadi calon istrinya Kang Farid. Jelas. Permisi. Neng Sari. Neng Sari. Udah nangisnya. Si Teteh emang tahu saya nangis kenapa? Saya tuh sakit hati. Saya tuh cinta banget sama Neng Sari. Dulu mah deket terus, saya kejar deket. Sejak itu ada camat baru datang. Saya ditolak sama Neng Sari. Sakit hati saya teh. Nah, pas banget. Kebetulan gue punya cara untuk bikin Pak Camat itu pergi dari desa sini. Ya, lu juga bisa ngajar Sari lagi kan? Tuh ingat tuh teh. Otak saya tuh lagi soak, kagak bisa mikir. Dodol banget sih ya. Waktu kita itu cuma bentar. Kita cuma punya waktu 2 hari. Udah cepet dong. Ini tuh demi cinta lo sama Sari, tau gak? Iya, cuman yang saya bingung, kenapa Pak RT harus nganter surat ini ke sini? Memangnya Mbak Sari kemana? Oh, kalau itu mungkin malu, Pak Camat. Maklum orangnya emang begitu. Ya udah kalau gitu. Makasih Pak RT. Sama-sama Pak Camat. Makasih. Iya, sama-sama tuh Pak Camat. Makasih. Oh, iya. Mangga kalau gitu Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Mari Pak Camat. Mari Pak, mangga.
Itu Pak RT apa boypen? Kok Teteh yang kemari? Katanya Pak Satrio mau ketemu sama saya. Oh ya? Kata siapa? Buktinya gue yang di sini. Ada apa ya, Teh? Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Lo tuh harusnya berhenti ngarapin Pak Satrio. Gak level lo gak? Lo itu cuma cewek lugu yang pengen dapetin Satrio kan? Karena lo pikir Satrio itu punya masa depan yang bagus dan bisa bikin lo kaya. Jangan sembarangan ngomong ya. Saya tuh bukan perempuan materialistis. Saya nggak silau sama harta, maaf ya. Halau, seberisik lo. Lagian orang tua kalian udah musuhan kan? Buat apa lagi sih? Satrio tuh gak pernah suka sama kamu. Cuman kasihan. Cek kampung. Pakai dorong-dorong. Aduh, saya tuh nggak perlu dikasianin. Lagian siapa yang suka sama Pak Satrio? Mestinya juga dia nggak di desa ini. Bikin susah hidup saya sama Abah. Tahu? Oh jadi itu yang perlu sampai dengan saya. Udah jelas kalau semua buat saya. Terima kasih. Udah jujur. Aduh. Lukanya kayak keopakan deh. Tolong dia. Aku sakit banget. Pak. Aduh. Untung ada kamu di sini. Kalau enggak, cewek itu udah mukulin aku lagi, tau nggak? Udah deh, gak usah berlebihan, ya? Gak segitunya juga kali. Makin tadi udah periksa kaki kamu pernah aku kok. Iya, tapi kan kaki aku masih sakit. Aku gak bisa jalan. Kamu temenin aku ya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Satrio, semua sudah beres. Bapak sudah bicarakan soal pemindahan kamu dari desa ini. Pak, tapi nggak harus sampai pindah kan, Pak? Iyalah. Di sini tuh nggak aman. Ya, bukan itu saja. Bapak kira desa ini bukan tempatnya tepat untuk kamu. Semuanya sudah tidak kondusif. Apalagi si Bagja dan anaknya itu. Sepertinya mereka tidak suka kamu menjabat di situ. Jadi sudah waktunya kita pindah dari sini. Si Bagja itu masih tetap seperti yang dulu. Keras kepala, sangar. Coba kalau kamu masih hidup, kamu pasti bisa mempersatukan saya dengan Bagja seperti dulu lagi. Sejujurnya, saya itu kangen, pengen temenan dengan Bagja lagi. Walaupun dia keras kepala, orangnya lucu. Ibu, Sari kesini mau curhat sama ibu, tapi rahasia. Sari tuh jatuh cinta sama Pak Camat. Orangnya baik, sopan, bedalah sama yang lain-lain yang pernah Sari kenal. Tapi masalahnya, Abah teh musuhan sama bapaknya Pak Satrio. Nama Pak Camatnya Pak Satrio. Terus sekarang Abah marah kalau Sari berhubungan sama Pak Satrio. Sekarang Pak Satrionya malah juga marah sama Sari gara-gara Sari salah ngomong. Ribet lah. Jadi Sari mutusin Sari mau sekolah lagi aja ke kota. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik ya Bu. Ibu doain Sari ya. Sari, udah lama. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta maaf
ini sebenarnya salah paham. Masalahnya si Teteh juga yang duluan dorong saya. Kalau saya didorong juga saya nggak akan dorong. Sar. Kamu ini minta maaf pakai acara bela diri segala. Bukannya kemarin kamu yang bilang kamu gak suka sama saya? Saya sombong lah, arogan lah. Bukan begitu. Maksudnya... Ya jadi gimana? Udah lah, Sar, saya udah ngerti kok. Lagi dari awal saya datang ke desa ini, kamu juga udah gak nyaman kan? Hidup kamu kayak berasa keganggu. Jadi saya mutusin, saya pergi dari desa ini. Saya udah nyiapin semua surat-surat pengunduran diri saya. Jangan atuh Pak, kan yang salah saya. Kalau memang harus ada yang pergi, ya saya yang pergi. Lagian tempat ini perlu camat kayak Bapak. Saya kan bukan apa-apa, cuma calon KTP. Sar. Kamu gak serius kan kamu bilang kamu yang pergi? Serius Pak, Abah juga udah setuju. Maksudnya kesini juga tadinya memang mau pamit. Pamit gimana? Ya saya mau langsung pergi dari sini. Senang kenalan sama Bapak. Salam. Saya minta maaf ya. Hasan, saya mah tahu sekali sifat kamu seperti apa. Kalau minta maaf mah gampang, tapi permasalahannya di sini kamu benar-benar minta maaf tulus atau pakai akal bulus? Kamu itu masih tetap keras kepala seperti dulu. Ya beneran lah. Alhamdulillah kalau kamu benar-benar tulus. Kalau begitu ya sebetulnya saya yang harus diminta maaf. Karena waktu zaman dulu Tika itu pacar kamu. Tetapi karena kelihayan saya, Tika jadi jatuh cinta sama saya. Lupakan aja lah masalah itu. Jodoh kan di tangan Tuhan. Kalau saya sih sudah tidak mikir masalah itu lagi. Makanya saya tidak mau ya sampai anak kita ini terpisahkan. Ya mungkin sudah saatnya kita ini baikan. Ya mungkin dengan Allah sudah mempertemukan anak-anak kita ini. Kelak, tunggu. Ya, maksudnya apa ini teh maksudnya? Ya itu tadi maksudnya. Nggak denger apa kamu ini? Tambah tua, tambah budak. Dasar. Bikin darah tinggi saya naik aja. Nah, ini penyakit lama kamu, Hasan. Belum apa-apa sudah marah-marah. Tadi bicara mohon maaf. Sekarang amuk-amuk kumaha ieu teh? Ya kamu sih. Maksud saya kan udah jelas. Mempersatukan anak-anak kita. Kamu. Apa? Ya, begini ya. Saya itu nggak mau ada masalah di antara kita. Ya anak-anak kita yang sedang saling jatuh cinta ini jadi berpisah. Kita baikan ya. Gimana? Lupakan aja lah. Ya. Udah. Mau kemana kamu? Saya mau ketemu sama Sari, Pak. Sari? Saya mohon Bapak ngerti. Saya cinta sama dia. Bapak ngerti kok. Kejar cinta kamu. Bapak tidak menghalangi kamu lagi. Ya. Ayo. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini ganggu. Tadi bapak kamu teh dari sini, sekarang kamu ke sini memangnya ada apa? Bapak sih kesini, Pak. Nggak sampai ada pertumpahan darah, Pak.
pertumpahan darah naon yang ada mah persahabatan. Kamu tidak perlu khawatir seperti itu. Tadi abah kamu sama abah sudah saling memaafkan. Tidak ada masalah. Yang benar Pak Baja. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi begini Pak, saya minta maaf nih. Sebenarnya tujuan saya kesini, saya udah perlu sama Sari. Saya tahu Bapak nggak suka sama saya. Cuma kalau boleh saya jujur, saya cinta sama anak Bapak. Oh, cinta. Tapi Sarinya sudah pergi kumaha? Pergi? Pergi kemana Sari Pak? Saya telat dong Pak. Iya telat, kamu mah selalu telat. Sari itu wanita yang cerdik, yang cepat. Semenjak kecil Sari teh Bapak ajarkan, semenjak taman kanak-kanak, bagaimana caranya hidup yang bisa menunjang masa depannya, bagaimana caranya menghadapi segala macam kehidupan. Jadi seperti Assalamualaikum. Amat. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Maha saya saja mak. Pasti ini waktunya untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan. Ada apa? Aku sayang sama kamu. Apa? Aku sayang sama kamu, Sar. Tunggu. Aku mau bilang. Aku. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Bisa tolong bangunan nggak ya? Oh, boleh. Mari, aku. Astaga. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Cuma itu. Saya mah seneng bisa jatuh di sini. Jatuh kok seneng, aneh Bapak. Kalau kata ibu saya, ini jodoh. Maksud saya bukan sama jatuhnya, jodoh saya udah di depan mata. Maaf, kalau bisa jangan tinggalin saya. Saya sayang sama kamu, saya cinta. Pak, beneran? Bener masa udah jatuh? Bohongan. Saya juga sayang sama Bapak. Yang bener? Alhamdulillah. Tapi... Iya. Boleh. Peluklah aku di pelukanmu agar aku rindu. Sentuhan itu membuat diriku merasakan sesuatu. Sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu yang ada di hatimu. Sesuatu yang ada di benakku. Sesuatu juga ada dalam benakku. Sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu yang ada di hatimu. Sesuatu yang ada di benakku. Sesuatu juga ada dalam benakku. Sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu yang ada di hatimu. Sesuatu yang ada di benakku.
gemetar tubuh